Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Niluh Made Ayu Kartika Putri dengan NIM 202009043. Perkenalkan saya Karolus Triputra Handu, NIM 202009044. Di sini kami akan membawakan materi mengenai etika pengembangan diri. Adapun yang akan kami bahas mengenai itu adalah apa itu etika, apa itu pengembangan diri, apa tujuan pengembangan diri, bagaimana tugas etika, bagaimana tugas pengembangan diri, dan bagaimana cara mengembangkan potensi diri. Baik, di sini yang pertama, apa itu etika? Etika, dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Istilah tersebut lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan mengenai perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap benar. Etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai yang menitik beratkan pada pencarian salah dan benar. Etika terdapat 3 macam. Yang pertama, etika sebagai ilmu, yaitu kumpulan tentang kebijakan dan penilaian perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kesusilaan. Baik, adapun tujuan dari pengembangan diri, yang pertama mendapatkan rasa aman, yang kedua keyakinan dan kemantapan hidup. Yang pertama, mendapatkan rasa aman. Kita merasa aman karena kita telah berhasil memodifikasi sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik, menambah kemampuan dan kecakapan kita, serta meningkatkan prestasi kerja kita. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan adalah perasaan pasti akan kebenaran dan kebaikan suatu hal, nilai, atau prinsip. Keyakinan menjadi sumber tekad dan kemauan hidup. Tanpa tekad dan kemauan, kita tidak akan bergerak atau berbuat sesuatu. Namun sebaliknya, jika ada keyakinan, kita akan mengambil langkah dan tindakan untuk mencapai segala sesuatu. Yang ketiga, kemantapan hidup. Kemantapan hidup adalah keadaan di mana kita tidak mudah goyah dan digoyahkan, baik oleh faktor-faktor yang ada dalam diri kita, seperti selera, emosi, ambisi, dan lainnya, maupun faktor dari luar diri kita seperti teman, rekan kerja, atasan, lembaga, masyarakat, bahkan dunia. Untuk dapat hidup mantap, kita membutuhkan credo atau percaya dan keyakinan dari dalam diri kita. Tugas etika dan pengembangan diri. Dalam etika, untuk pengembangan diri, perlu adanya sebuah tugas, yakni menumbuhkan percaya diri. Percaya diri adalah sikap yang harus timbul dari dalam diri kita, yang membuat kita yakin untuk melakukan suatu hal dengan pasti dan benar, sesuai dengan tujuan tertentu. Percaya diri timbul bukan karena faktor orang lain, melainkan berasal dari diri kita sendiri. Percaya diri itu dinamis, ia bisa naik dan turun, berubah, dan selalu berkembang. Percaya diri akan meningkatkan harga diri kita, baik melalui motivasi diri, dan yang lebih penting akan meningkatkan potensi diri kita. Berikutnya, cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama itu, kita harus mengenal diri sendiri. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Tentu saja, hal ini bisa dengan mudah kita lakukan. Kita pun bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sedang menjadi tujuan hidup selama ini? Apa saja hal yang membuat kita bahagia, serta apa saja hal yang bisa membuat kita sedih. Namun, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini penting untuk diketahui, karena akan berkaitan dengan pencapaian hidup ke depannya. Cari tahu kelebihan dan kekurangan diri pada diri semua orang pasti karena ada memiliki kelebihan dan kekurangan diri. Dalam menggali potensi diri, penting sekali untuk mengetahui keduanya agar mempermudah untuk mencapai tujuan dan mempersiapkan diri jika ada masalah yang akan datang nantinya, dan bisa mengatasi dengan baik. Untuk menghadapi kekurangan, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki. Yang kedua, kita harus buka pikiran
harus menerima kritik dan saran. Karena hal positif yang akan berguna bagi masa depan itu, kita bisa menerima kritik dan saran. Namun, kita juga perlu memilih kritikan yang akan datang. Jika saran dan kritikan cukup membangun, dan jadikan itu sebagai bahan untuk introspeksi diri. Namun jika kritik tersebut hanya membuat potensi diri tidak berkembang, maka sebaiknya kita tidak perlu kita pikir. Hindari merasa benar sendiri dan terimalah semua kritikan yang masuk dalam diri kita. Dan hadapilah dengan sikap yang baik. Yang ketiga, tidak takut mencoba hal baru. Cara mengembang potensi diri selanjutnya adalah mencoba hal baru yang dijumpai. Singkirkan rasa takut gagal saat mencoba hal baru yang belum pernah kita cobai. Cobalah untuk mempelajarinya sampai handal di bidang tersebut. Kita perlu meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam aktivitas keahlian baru atau keterampilan tersebut. Dengan mencoba hal baru juga bisa mendorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman, dan siapa tahu mungkin kita bisa menemukan bakat tersembunyi dalam diri kita. Yang keempat, selalu menerapkan sebuah kebiasaan baik dalam menggali potensi diri. Membangun kebiasaan baik dilakukan dalam keseharian bisa membuat kita terus berkembang ke arah yang lebih maju. Namun, perlu diingat, membangun kebiasaan baik memerlukan waktu dan pengulangan yang konsisten. Semangat! Baik, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, etika itu berasal dari bahasa Latin ethikos, yang berarti suatu kebiasaan yang telah diadopsikan dalam bidang pendidikan untuk menjadikan sesuatu yang membicarakan mengenai tingkah laku manusia, mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, menurut Marmawi dalam bukunya pada tahun 2009, pengembangan diri adalah suatu atau sebuah proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, tujuan untuk berkembangan diri ialah mendapatkan rasa nyaman, mendapatkan kemantapan hidup, juga percayakan dalam diri. Dan yang keempat itu ada beberapa cara dalam mengembangkan potensi dalam diri yang bisa dilakukan. Yang pertama, harus mengenal diri sendiri. Yang kedua, open-minded, harus terbuka untuk menerima kritik dan saran. Yang ketiga, tidak pernah takut untuk mencoba hal baru. Yang keempat, selalu menerapkan kebiasaan baik. Terima kasih. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu dosen, sekian hasil presentasi dari kami. Dengan demikian pula saya menutup sesi presentasi ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.